Ribuan warga memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam gelaran tradisi Megengan sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga antusias berebut gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian dan juga kue apem. Ribuan warga yang berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur ini tak takut duri. Ya, mereka antusias memperebutkan gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian serta kue apem, jajanan khas tradisi Megengan. Gelaran tradisi Megengan digelar sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga mengaku senang bisa berebut buah meski tangannya terkena duri dari buah durian. Barokah dan sangat seru. Barokahnya kita dapat buah. Ini sama duren. Ya, sama kue-kue basah. Dapat duren, salah, ya tangan sama-sama lo kebenar berdarah. Senang sekali. Acara Megengan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didatangi sejumlah tokoh dan juga masyarakat dari berbagai wilayah. Warga berharap acara Megengan terus dilestarikan dan digelar lebih besar untuk mempererat silaturahmi dan menguatkan iman bersama-sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berebut 5 kuintal ikan yang disebar di sebuah empang berukuran besar. Munggahan ngubek lauk atau berburu ikan gratis ini jadi tradisi turun-temurun sebagai tanda jelang dimulainya bulan suci Ramadan. Seperti inilah keseruan ratusan masyarakat di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang masuk ke dalam empang penuh lumpur untuk berburu ikan secara gratis Senin pagi. Sebanyak 5 kuintal berbagai jenis ikan mulai dari ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair dilepas di empang berukuran 100 meter persegi itu untuk ditangkap oleh masyarakat secara bebas. Siapapun boleh mengambil ikan sepuasnya untuk dibawa pulang dengan catatan hanya boleh menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil sederhana. Bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Ya, gitu. Ngubak ikan. Iya. Senang nggak sih, Bu? 1 tahun sekali. Satu sekali. Ya. Senang, Bu? Alhamdulillah. Senang. Ya. Dapat apa aja ikan sekarang, Bu? Dapat mujair. Jair, Ya. nila, ikan Ya, nila. ikan Terus banyaknya si buntir dengan udang. buntut. Nampaknya berburu ikan gratis tersebut merupakan tradisi rutin setiap tahun yang digelar beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan sebutan Munggahan Ngubek Lauk. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Alhamdulillah ya, kita nggak kerasa udah mau bulan puasa lagi pemirsa. Ketika senja mulai menyapa, hilal pun dicari di batas cakrawala. Hitungan boleh berbeda, langkah bisa saja tak serupa. Namun langit yang sama tetap menaungi doa kita. Lantas, sudah siapkah kita menyambut bulan penuh mulia? Benarkah tahun ini awal puasa akan berbeda atau kembali dilaksanakan serentak seperti tahun sebelumnya? Sudah ada narasumber istimewa kita, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Thomas Jamaludin. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Apa kabar Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Prof sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Jadi Prof, potensinya kita beda ya Prof nanti awal puasa? Ya. Jadi awal Ramadan ini dan juga nanti Idul Fitri ya, itu akan terjadi perbedaan. Dan perbedaan tahun ini, mulai tahun ini berbeda dengan perbedaan atau sumber perbedaan sebelum-sebelumnya ya. Bedanya apa Prof? Sampai 1990-an itu bedanya karena metode hisab dan ru'yat. Hisab Kemudian pasca 1990-an sampai dengan tahun lalu itu perbedaan karena perbedaan kriteria, ada yang judul hilal, ada yang imkan ru'yat. Tapi mulai tahun ini perbedaan ini karena hilal lokal dan hilal global ya. Hilal lokal dan hilal global. Ya, jadi ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tadi di pengantar sudah disebutkan kan, Muhammadiyah tanggal 18 itu berdasarkan kriteria imkan ru'yat tapi terjadi dimanapun, artinya bersifat global. Sedangkan nanti yang akan dilakukan di Indonesia pada sidang isbat besok itu berdasarkan hisab untuk hilal lokal dan ru'yat yang
akan dilakukan di seluruh titik di wilayah Indonesia. Itu pun hilalnya hilal lokal. Prof, bisa dijelaskan lagi, Prof, hilal lokal itu berarti pantauannya seperti apa? Mengapa bisa berbeda dengan globalnya, Prof? Ya, selama ini kita menggunakan hilal lokal, hilal pengamatan dan perhitungannya di Indonesia. Dan juga mungkin diperluas ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dengan kesepakatan Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS ya. Itu kriterianya minimal 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat. Pada saat ru'yat besok tanggal 17 Februari, ini posisi hilal di wilayah Indonesia masih di bawah ufuk. Dan kriteria 3 derajat tingginya elongasi 6,4 derajat itu baru terpenuhi di benua Amerika. Sehingga secara hisab untuk hilal lokal itu awal Ramadan tanggal 19 Maret dan besok akan dibuktikan dengan ru'yat. Karena posisi bulan masih di bawah ufuk, maka bisa dipastikan juga bahwa hilal tidak akan terlihat sehingga hasil hisab dan hasil ru'yat yang akan diumumkan besok itu akan mengumumkan awal Ramadan jatuhnya tanggal 19 atau hari Kamis ya. Nah, tapi Muhammadiyah menggunakan hilal global dalam makna bahwa kriteria yang digunakan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal dan kriteria minimal tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat itu terjadinya dimanapun. Dan besok saat maghrib dimanapun itu terjadinya di Alaska. Di Alaska saat maghrib besok itu dianggap memenuhi kriteria tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat, kemudian ditambah lagi ijtima atau konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru. Sehingga dengan kesimpulan tersebut bahwa hilal bisa diamati atau memenuhi kriteria imkan ru'yat di Alaska, Muhammadiyah dengan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT memutuskan atau menetapkan awal Ramadan jatuhnya hari Rabu tanggal 18 Februari. Jadi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya hanya berdasarkan ketinggian. Kalau berdasarkan ketinggian kriteria Muhammadiyah yang lalu judul hilal, mestinya dengan hilal masih di bawah ufuk, itu mestinya putusannya tanggal 9 Februari. Tapi karena Muhammadiyah menggunakan konsep global, kalender hijriah global tunggal, rujukannya sekarang dimanapun di dunia dan untuk besok itu yang memenuhi kriteria adalah di Alaska. Jadi ini perbedaan antara tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi tahun ini dan nanti selanjutnya. Jadi awal Ramadan ini dipastikan akan terjadi perbedaan. Perbedaan ya. Baik, Prof, kalau di Indonesia sendiri, apakah memang faktor cuaca kadang ini membuat sulit untuk melihat hilal ya, Prof? Apalagi sekarang kan belakangan juga sering turun hujan ya, Prof ya? Ya, tetapi untuk kasus besok saat 17 Februari, karena bulan masih berada di bawah ufuk, kondisi cerah atau kondisi mendung bahkan kondisi hujan itu sama sekali tidak mempengaruhi. Karena walaupun cerah itu tidak akan bisa dilihat ya, karena posisi bulan di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk. Jadi ya dapat dipastikan ini hasil ru'yat itu akan sama dengan hasil hisab bahwa awal Ramadan jatuhnya tanggal 19. Nah, perlu saya tambahkan juga ya. Silakan, Prof. Mengapa sih saudara-saudara kita pengamal ru'yat itu tetap melakukan ru'yat ya pada saat sudah diketahui secara hisab bulan di bawah ufuk. Nah, ini dasarnya sebenarnya adalah masalah keyakinan ya. Saudara-saudara kita pengamal ru'yat itu yakin dengan dalil yang disebut sebagai ta'abudi, taat kepada contoh Rasul. Karena Rasul mencontohkan dengan ru'yat, sumu li ru'yati, berpuasalah dengan ru'yat. Walaupun sudah tahu posisi bulan di bawah ufuk, mereka tetap melakukan ru'yat untuk nantinya menyimpulkan betul hilal tidak terlihat, dan itu menjadi dasar keputusan Menteri Agama yang mendasarkan pada hisab dan ru'yat, bukan hanya hisab saja.
Berarti sebenarnya sekarang sudah diketahui hilal masih 3 derajat di bawah ufuk dan besok ini untuk meyakini lagi gitu ya, mempertegas keyakinan itu lagi begitu ya Prof ya, bahwa hari Kamis lah awal puasa. Jadi karena Kementerian Agama itu berdasarkan Fatwa Majelis Ulama tahun 2004 dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang baru saja nomor 1 tahun 2026 itu menyatakan bahwa sidang isbat itu adalah forum untuk memberikan kepastian terkait dengan awal Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha berdasarkan hisab dan ru'yat. Jadi walaupun sudah tahu secara hisab, tetap harus dibuktikan dengan ru'yat. Prof, daerah di Indonesia ada nggak sih yang paling bagus untuk bisa memantau itu, Prof? Karena kami kadang menerima informasi apakah di Aceh atau di wilayah teman-teman di wilayah Papua atau seperti apa, Prof, yang bisa jelas terlihat? Secara umum ya, bahwa pergerakan bulan untuk di ru'yat itu di wilayah timur Indonesia itu biasanya paling rendah. Kemudian dengan bertambahnya waktu bergeser ke Indonesia Tengah, Indonesia Barat, bulan makin lama makin tinggi. Tetapi untuk tanggal 17 Februari besok di Papua ketinggiannya masih minus sekitar 1, sekian derajat. Di wilayah Sumatera ketinggiannya sekitar 0, sekian di Papua itu ketinggiannya lebih rendah lagi. Di Sumatera itu ketinggiannya sekitar minus 1, sekian derajat. Nah, jadi walaupun di Sumatera ini ketinggiannya sebetulnya relatif paling tinggi ya, tetapi masih minus. Jadi tidak bisa teramati hilal pada saat besok maghrib. Baik, terima kasih banyak Profesor Thomas. Artinya memang sudah bisa dilihat begitu ya Prof ya. Dan besok adalah untuk menambah keyakinan seperti disampaikan Prof Thomas. Terima kasih banyak ya Prof sudah berkenan berbagi. Semoga saja Ramadan kita tahun ini membawa kesejahteraan makin luar biasa untuk negeri kita ya Prof ya. Assalamualaikum Prof, terima kasih Prof.